zaman itu, terutama pertunjukan tarian. Next. Oke, di sini aku bakal ngejelasin faktor kemunduran dari Wangsa Syailendra itu kenapa sih. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang Raka Itikatan yang dari Sanjaya, terus Pramuwardhani yang dari Syailendra, terus Balaputradewa ini adanya Pramuwardhani. Jadi gini ceritanya. Raka Itikatan menikahi Pramuwardhani ini secara politis, teman-teman. Kenapa secara politis? Karena Raka Itikatan ini menikahi Pramuwardhani. Terus Pramuwardhani ini punya adik laki-laki yang bernama Balaputradewa. Karena Balaputradewa ini tidak terima kakaknya dinikahi secara politis dengan Raka Itikatan, maka dari itu Balaputradewa mengajak perang kepada Raka Itikatan. Lalu setelah Balaputradewa ini mengajak perang kepada Raka Itikatan ini mempersetujui perperangan mereka. Lalu saat mereka perang antara Raka Itikatan yang dari Sanjaya lalu Balaputradewa melawan Raka Itikatan, ternyata Balaputradewa yang kalah, teman-teman. Dan karena Balaputradewa ini kalah dan dia takut kepada Raka Itikatan, lalu Balaputradewa ini melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya. Lalu saat Balaputradewa ini melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya, ternyata Balaputradewa ini diangkat menjadi raja terbaik di kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Oke, boleh next. Terus, oke, ini faktor pertama kenapa kemunduran di Wangsa Syailendra, yaitu letusan gunung berapi pada tahun 924 sampai 929 Masehi. Nah, kenapa sih itu menjadi kemunduran? Karena kalau letusan gunung ini besar, membahayakan masyarakat di dekat pegunungan tersebut dan juga isi-isi dari kerajaan yang ada di pegunungan tersebut. Lalu mereka akhirnya karena letusan itu terjadi, maka mereka pindahlah dari gunung tersebut. Oke, next. Nah, terus ada perselisihan antara Raka Itikatan, suami dari Pramuwardhani, yang itu tadi aku udah jelasin. Dan ya udah, jadinya Balaputradewa, adiknya Pramuwardhani, yang mengajak perang Raka Itikatan menjadi raja terbaik di Sriwijaya. Oke, next. Ada ini yang tadi aku jelasin, boleh next lagi. Terus bagian terakhir kita masuk ke fun fact Wangsa Syailendra. Yang pertama, fun fact-nya adalah biasanya masyarakat Wangsa Syailendra ini suka melakukan pesta makan dan minum setelah mereka melakukan upacara sima. Upacara sima tadi kan udah dijelasin sama Bupa juga ya. Jadi secara singkatnya itu kayak upacara kayak ya peringatan bebasnya suatu daerah dari pajak gitu. Jadi pada saat pesta makan ini mereka biasanya makan makanan hasil buruan atau ternak mereka. Biasanya diolah kayak jadi digoreng, dibakar, diasinin atau dikeringin gitu. Selanjutnya yang kedua adalah masyarakat di sana itu biasanya suka melakukan taruhan, misalnya kayak adu hewan gitu. Hewannya itu biasanya ayam atau enggak babi. Saat mereka melakukan pertarungan salah satu dari hewan itu, mereka tuh biasanya juga mempertaruhkan benda-benda atau barang-barang berharga milik mereka. Jadi misal kayak ada satu orang yang menang, maka yang kalah harus ngasih barang berharga mereka kan. Itu kan jadinya kayak judi gitu kan, taruhan sama judi. Tapi meskipun taruhan sama judi ini merupakan hal yang salah, tapi masyarakat di sana masih suka melakukan hal itu gitu. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.